Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang putusan. Kompetensi akhir yang diharapkan mahasiswa mampu membuat putusan pengadilan. Indikatornya mahasiswa mampu menjelaskan sistematika putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan akhir dari sebuah persidangan panjang. Jadi kalau sudah putusan, maka sidang ini sudah mau berakhir. Begitu putusan dibacakan, maka persidangan sudah berakhir. Putusan pengadilan merupakan putusan yang diambil oleh majelis hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Nah, jadi putusan ini merupakan hasil dari semua yang terjadi di persidangan. Adapun sistematika dan contoh putusan sebagai berikut. Ini di sini yang pertama adalah kepala putusan. Setiap putusan hakim atau pengadilan haruslah dimulai dengan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan agar para hakim dalam menjalankan keadilan oleh undang-undang diletakkan suatu pertanggungjawaban yang lebih berat dan mendalam dengan menginsafkan kepadanya bahwa karena sumpah jabatannya dia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi dia atau hakim bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, nomor register perkara. Nomor register perkara ini dicantumkan di bawah kata putusan dan di atas kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Contoh nomor perkara, nih, nomor perkara 14 garis miring PTS garing miring PDTG garis miring 1996 garis miring PN mana. Pencantuman nomor register perkara cukup penting eksistensinya dan lazim berkorelasi dengan aspek bahwa perkara sebagaimana tercantum dalam putusan memang benar-benar terdaftar, kemudian disidangkan dan diputus oleh pengadilan negeri tersebut. Jadi memang benar-benar perkara ini disidangkan di pengadilan negeri yang bersangkutan. Kemudian ada nama pengadilan yang memutus perkara. Nama pengadilan tempat memutus perkara juga tercantum dalam sistematika putusan. Hal ini berkorelasi dengan kompetensi relatif bahwa putusan telah dijatuhkan oleh pengadilan negeri yang bersangkutan. Kemudian identitas para pihak yang berperkara. Para pihak berperkara dalam konteks ini dapat berupa pihak, ada pihak penggugat, kemudian tergugat. Pencantuman identitas meliputi nama, umur, pekerjaan, dan alamat
atau nama dan alamat kantor atau domisili kuasa hukum apabila perkara ini dikuasakan kepada advokat. Berikutnya tentang duduknya perkara. Pada dasarnya tentang duduknya perkara berisikan ringkasan gugatan, kemudian ada jawaban, replik, duplik, dan seterusnya. Kemudian ada alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Baik itu bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, ataupun sumpah. Sehingga dapat dimengerti apa yang menjadi pokok perkara dan proses pemeriksaan berlangsung. Kemudian tentang hukumnya. Dalam aspek ini, maka pertimbangan hukum akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim, sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti dan secara cermat. Nanti kalau kita lihat tentang hukumnya ini ada kata menimbang. Kemudian amar putusan atau diktum. Amar putusan hakim merupakan aspek penting dan merupakan isi dari putusan itu sendiri. Amar putusan dimulai dengan kata mengadili. Berikutnya ada tanggal musyawarah atau diputuskan perkara tersebut dan pernyataan bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Semua putusan pengadilan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Berikutnya, keterangan tentang hadir atau tidaknya pihak-pihak pada saat putusan dijatuhkan. Jadi kalau misalkan waktu putusan itu dijatuhkan, misalkan penggugat tidak hadir atau tergugat tidak hadir, maka itu harus ditulis di dalam putusan tersebut. Next. Kemudian nama, tanda tangan majelis hakim, panitera pengganti yang bersidang, kemudian materai, perincian biaya perkara, dan catatan panitera pengganti. Dari sistematika yang Ibu terangkan ini, kemudian kita terapkan pada putusan pengadilan. Kita lihat materi yang berikutnya.